setelah bertahun-tahun merantau. Keluarga Arif akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di utara Wonogiri. Mereka, Arif, istrinya Sinta, dan dua anak mereka, Raffi 12 tahun dan Nadia 7 tahun, menempati rumah peninggalan nenek yang sudah meninggal 10 tahun lalu. Rumah itu terletak di ujung desa, dekat kebun singkong dan hutan bambu. Jalannya masih tanah merah, diapit sawah yang kini jarang ditanami. Begitu melewati gapura kecil bertulisan RT 04 Dusun Karangjati, suasananya langsung berubah, hening, lembab, dan seperti berhenti di masa lalu. Bangunan rumah masih kokoh, terbuat dari kayu jati tua dengan dinding papan dan jendela besar berdaun dua. Di beranda, kursi goyang nenek masih ada, lengkap dengan taplak batik pudar dan segelas cangkir retak yang entah kenapa belum dibuang. Saat pintu utama dibuka, aroma kayu lapuk bercampur kapur barus menyambut mereka, seperti napas masa lalu yang enggan pergi. Di dalam masih tergantung foto-foto lama keluarga. Ada foto nenek tersenyum mengenakan kebaya hitam. Diapit Arif kecil dan ibunya kini sudah tiada. Raffi sempat berkata pelan, "Pa, fotonya kayak ngelihatin kita ya?" Arif hanya tersenyum canggung. Ia memang pernah dengar dari warga sekitar bahwa rumah itu sering tampak masih dihuni. Meski sudah lama kosong, lampu di ruang tengah kadang menyala sendiri di malam hari, dan suara kursi goyang sering terdengar pelan dari beranda. Namun bagi Arif, semua itu hanyalah kenangan, tempat yang penuh cerita masa kecil. Baginya, rumah ini bukan menyeramkan, hanya terlalu sunyi untuk ditinggali lagi. Sudah 3 malam keluarga Arif tinggal di rumah itu. Hari-hari pertama terasa biasa saja. Suara jangkrik angin malam dari kebun bambu, dan kadang derik kursi goyang di beranda yang katanya karena tikus. Namun malam ketiga semuanya berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, Arif terbangun karena ingin ke toilet. Ia memejamkan mata beberapa kali, mencoba menahan, tapi dorongan itu makin kuat. Toilet di rumah neneknya tidak di dalam, melainkan terpisah di belakang rumah, dekat kebun singkong. Dulu, waktu kecil, Arif sering takut kalau malam harus ke sana. Dengan malas, ia mengambil senter kecil dari meja samping kasur dan berjalan keluar lewat pintu dapur. Udara malam begitu dingin. Bau tanah dan daun basah terasa kuat. Suara serangga dan kodok bersaut-sautan membuat suasana terasa semakin sepi. Begitu langkahnya sampai di halaman belakang, cahaya senter menyorot sesuatu di ujung halaman. Seseorang sedang menyapu. Arif berhenti seketika. Di bawah pohon jambu, tampak sosok seorang nenek memakai kebaya hitam dan kain batik. Rambutnya disanggul. Tubuhnya membungkuk pelan, mengikuti irama sapu lidi. Langkah Arif membeku. Ia mengenali siluet itu dengan jelas. Itu neneknya, sama persis seperti yang ada di foto ruang tamu. Pikirannya kosong, jantungnya berdetak keras, tapi rasa ingin buang air membuatnya akhirnya memalingkan wajah dan mempercepat langkah ke toilet. Pura-pura tidak melihat apa-apa.
Saat keluar kembali beberapa menit kemudian, halaman itu sudah kosong. Tidak ada nenek, tidak ada sapu, hanya dedaunan kering yang tampak berserakan, seolah baru saja disapu seseorang. Arif menatap kursi goyang di beranda yang bergoyang pelan. Meski udara malam nyaris tak bergerak, ia menelan ludah, lalu buru-buru masuk dan mengunci pintu. Pagi harinya, ia duduk diam di ruang makan sambil menatap secangkir kopi hitam yang dingin. Sinta, istrinya, sempat bertanya, "Kok melamun, Mas? Semalam susah tidur ya?" Arif tersenyum kecil, mencoba tenang. "Nggak apa-apa, cuma mimpi aneh." Ia menatap keluar jendela ke arah halaman belakang yang masih basah oleh embun. Di sana, sapu lidi tergeletak di bawah pohon jambu. Seminggu sudah keluarga Arif tinggal di rumah peninggalan itu. Awalnya, semua berjalan biasa. Mereka mulai terbiasa dengan udara lembab, suara jangkrik yang nyaring, dan pohon bambu yang sering bergesek di malam hari. Tapi ada sesuatu yang berubah dalam suasana rumah. Lampu di beranda kadang menyala sendiri, dan setiap pukul 2 dini hari, kursi goyang tua selalu bergoyang pelan. Malam itu udara terasa gerah. Meski hujan baru saja reda sore tadi, Raffi, anak laki-laki Arif yang biasanya tidur di kamar orang tuanya, menggeliat gelisah. Kipas angin tak cukup membantu, dan ia ingin mencari tempat yang lebih sejuk. Dari semua kamar, hanya kamar bekas nenek yang jendelanya menghadap kebun. Di sanalah udara malam sering masuk. "Pak, Raffi tidur di kamar depan aja ya. Panas banget di sini," katanya pelan. Arif yang sudah setengah tertidur hanya menjawab pendek, "Ya, tapi jangan lupa baca doa." Dengan membawa bantal dan selimut, Raffi berjalan pelan melewati ruang tengah. Rumah itu senyap, hanya bunyi jangkrik dari luar dan suara air hujan sisa dari genting. Kamar nenek masih sama seperti dulu. Bau minyak telon, lemari kayu tua, dan kain batik tergantung di kursi. Di meja kecil di samping ranjang masih ada sisir kayu dan botol minyak rambut lawas. Semua seolah masih digunakan. Padahal nenek sudah tiada. Raffi berbaring dan menarik selimut, mencoba tidur. Udara malam menyelinap lewat celah jendela, membawa wangi melati samar. Hampir terlelap, ia merasa ranjangnya bergoyang pelan. Ia membuka mata. Di sisi ranjang, seorang perempuan tua duduk membelakanginya, mengenakan kebaya hitam dan kain batik. Rambutnya disanggul rapi. Suara lembut terdengar, lirih tapi jelas. "Tidur lagi, Le. Nenek jagain kamu." Tubuhnya kaku. Mulutnya ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Perlahan, sosok itu membalikkan wajah. Wajah keriput, matanya kosong tanpa bola mata, dan senyumnya lebar tapi kaku. Raffi menutup matanya rapat-rapat. Ia gemetar di bawah selimut, menahan tangis dan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ranjang terasa makin berat, seolah seseorang benar-benar duduk di situ sepanjang malam. Pagi harinya, Sinta menemukan Raffi duduk di tepi ranjang nenek. Wajahnya pucat pasi, bibirnya kering, dan matanya kosong menatap dinding. "Raffi,
"Kamu kenapa, Nak?" Tapi Raffi hanya menunduk, tidak menjawab. Seharian penuh, ia tidak mau bicara. Setiap kali melewati kamar itu, ia hanya menutup telinganya rapat-rapat dan berbisik pelan, "Nenek, jangan di sini lagi." Sejak hari itu, kamar nenek dikunci rapat dan setiap malam menjelang subuh, dari balik pintunya kadang terdengar suara seseorang menyisir rambut pelan-pelan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Rumah sunyi total. Angin malam hanya terdengar dari celah-celah genting, membawa aroma lembab dari kebun belakang. Semua penghuni rumah sudah tertidur, kecuali Sinta, ibu Raffi, yang terbangun karena haus. Ia berjalan pelan melewati ruang tengah. Langkahnya hati-hati agar tak membangunkan anak-anak. Lampu di dapur masih menyala redup. Cahaya kekuningannya memantul di lantai ubin yang dingin. Sinta membuka kulkas tua, mengambil sebotol air mineral, lalu menutupnya perlahan. Tapi sebelum meneguk air itu, sebuah suara lembut terdengar dari arah belakang rumah. Bukan suara jangkrik, bukan pula angin. Sebuah tembang Jawa kuno terdengar lirih. Suara seorang perempuan tua. Nadanya tenang tapi getir. Sinta terpaku. Suara itu terdengar jelas, seolah datang dari arah kamar nenek yang kini sudah dikunci rapat. Dadanya berdegup kencang. Botol air di tangannya bergetar. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Lantunan itu semakin lama semakin dekat, berubah lirih seperti bisikan di telinganya. Sinta menjerit pelan dan berlari ke kamar, menutup pintu dengan cepat. Arif yang kaget langsung bangun, memeluk istrinya yang gemetar hebat. "Ada apa?" "Sin." Suara nenek nyanyi di dapur, katanya terbata sambil menutup telinganya. Malam itu tak ada yang berani keluar kamar lagi. Sampai pagi, mereka hanya bisa duduk terdiam, mendengar kursi goyang di beranda bergerak pelan sendiri. Pagi menjelang, wajah Sinta masih pucat. Tanpa banyak bicara, Arif memutuskan sesuatu. "Kita pergi hari ini. Rumah ini biar kosong dulu." Mereka mengemas barang seadanya, memasukkan pakaian dan beberapa dokumen penting ke dalam mobil. Raffi masih terdiam, menatap ke arah jendela kamar nenek yang tertutup rapat. Ketika mobil melaju meninggalkan rumah, Sinta sempat menoleh ke belakang. Di beranda, kursi goyang itu bergoyang pelan, dan dari balik tirai kamar nenek tampak bayangan seorang perempuan tua berdiri menatap ke arah mereka. Senyum samar di wajahnya. Sejak hari itu, rumah peninggalan nenek dibiarkan kosong. Warga kampung hanya berkata singkat. Kalau malam, dari rumah itu kadang terdengar suara orang nyanyi tembang Jawa. Halus sekali, tapi kalau kau dengarkan lama-lama, nadanya berubah jadi tangisan.